Iya. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum Ibu Wina, salam kenal Ibu, saya Haikal, Oh iya, dosen pengampu tim teaching juga dengan Bu Vinta di mata kuliah Teori Informasi. salam kenal Pak Haikal. Iya, saya banyak diceritakan tentang Ibu sama tentang Ibu dari Mbak Vinta dan Mas Zain. Oh, terima kasih. Mudah-mudahan Iya, saya juga. beritanya yang baik. Iya, amin Bu. Pak Ida juga banyak cerita Bu, saya kemarin S2 dengan Pak Ida, Oh, beliau jadi penguji juga, kebetulan penguji tesis saya. baik di UGM ya Pak Haikal? Betul, Oh betul iya, Ibu. Salam kenal Bu, saya belum pernah berinteraksi dengan Ibu, jadi makanya salam kenal senang bisa terkoneksi dengan Ibu. sama-sama. Kalau ini semester berapa ya teman-teman semuanya? Semester 4, Ibu. Semester 4, oke. Baik, kayaknya kita mulai aja ya Bu Vinta ya. Ini udah ke angka mau 100. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau saya nanti menyalakan PPT boleh teman-teman off screen, tapi kalau saya diskusi seperti ini boleh on screen ya. Jadi saya bisa tahu respon semuanya. Silahkan dibuka ininya sambil saya berkenalan. Ada 3 kelas berarti ya Bu Vinta ya, per tiga. Iya. Hmm, Mm, mm, mm. betul, Bu. Ada 3 kelas, satu kelasnya 40 orang. Oh, semester ini Bu nerima berapa? Eh, Semester ini sama, Bu. Ada 3 kelas juga. 3 kelas juga ya. Iya, Alhamdulillah ya. iya, Bu. Sudah Alhamdulillah. sangat sangat ini ya Teh progresnya. Alhamdulillah, Ibu. Sudah ada lulusan belum Teh? Sekarang semester 7 ini udah mulai ada seminar proposal, Bu.
Udah Oke, baik-baik. ya, Baik. semesternya ya 8 lah, 8 awal lah Bu. Oh 7 Bu, 8 Yang awal. angkatan pertama ya Mbak ya. Iya, Mm-mm. ya. Aduh, alhamdulillah. Gak kerasa ya Bu Vinta. Udah pasti nggak terasa Bu. Iya, Alhamdulillah perjuangan Bu. Belajar dari Ibu nih. Alhamdulillah ya Bu. Baik, kita mulai aja ya. Iya Bu. Baik, salam kenal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Salam, Bu. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera semuanya. Mungkin baru sekarang ya ketemu dengan Ibu nih kawan-kawan ya. Ini perkenalkan nama saya Wina Erwina. Saya mm, mengapa ya namanya memberi semangat untuk UPN membuka program studi Sains Informasi ini. Kebetulan Pak Rektor Pak Antar Venus tuh semangat ya untuk ini dan akhirnya kita bisa menjadi pelopor pertama pengembangan ilmu sains informasi di Indonesia. Perjalanannya, sains informasi pernah menjadi konsentrasi juga di Sekolah Pascasarjana Unpad selama 2 tahun. Kemudian akhirnya bisa di UPN. Sebelumnya sudah ada sebetulnya upaya sampai Senat di UGM itu, Pak Mas Haikal, tetapi waktu itu eh, untuk Ketua Prodinya Pak siapa ya meninggal, sehingga sulitlah untuk diangkat lagi gitu ya. Akhirnya kita mencari tempat mana yang bisa mengembangkan sains informasi. Karena prinsipnya sebetulnya sekarang tuh eranya memang di informasi ya gitu. Untuk akademik memang studinya penguatannya ada di sains informasi. Kalau teman-teman bertanya kenapa ada Library and Information Science, Bu, apakah itu lebih lengkap dari kami sains informasi? Sebentar, kita lihat dulu apa namanya runtutan perkembangan ilmunya. Jadi Library Information Science dulunya librarianship, ya, kepustakawanan awalnya, kemudian menjadi satu studi atau kajian, kajian perpustakaan. Jadi library study. Setelah itu baru berkembang menjadi ilmu, jadi library science. Nah, dalam perjalanannya, mungkin tahun 80-an lebih mulai kerasa bahwa yang diurusnya itu bukan saja barang tercetak ya, mulai ada internet dan sebagainya, elektronik. Mulailah kajian formalitas teori dan pengembangannya itu nggak bisa hanya full dari library science. Kemudian melihat saudaranya eh, sains informasi mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan informasi, informasi dan sebagainya. Kalau sains informasi itu dari mana sejarahnya, perkembangannya? Dulu ketika menjadi studi informasi itu juga studi library, library study itu juga mulai muncul documentation gitu ya, documentation. Documentation itu ada sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Perang Dunia Kedua mulai, pengiriman dokumentasi itu udah nggak bisa dibawa hardware-nya ya, maksudnya cetakannya. Orang perang kok gimana? Mulai ada eh semapur atau apa namanya, tik 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 gitu ya, pengirimannya secara rahasia dengan itu. Disitulah mulai munculnya sains informasi. Ini penjelasan yang sangat sederhananya. Nanti kalian boleh membaca sejarahnya bagaimana sains informasi itu muncul ya. Nah, dari situ akhirnya muncullah dari documentation ya, documentation science documentation menjadi information science karena yang diurusnya bukan hanya dokumennya tapi justru isinya disampaikan melalui media tersebut. Kajiannya apa bedanya dengan library? Tentu kita paham ketika bicara informasi, kita mengelola informasi itu apanya? Proses terbentuknya informasi itu kita ada desain informasi. Tapi kalau informasi as a thing, as a benda, sebagai suatu benda, itulah yang
dikelola di Library Information Science. Jadi informasinya udah dalam bentuk benda. Bendanya bisa tercetak, bisa elektronik, dan sebagainya. Kalau kita mempelajari informasinya, proses pembentukan informasinya, ada dua kajian ini. Boleh cek ya ke ahli sains informasi, searching itu akan keluar. Sehingga desain informasi ini, di pro desain informasi ini, kawan-kawan belajar bagaimana terbentuknya sebuah informasi, gitu ya. Belajar sampai menganalisis informasi. Karena ini interdisiplin, maka kajian yang melengkapi sains informasi itu terdiri dari banyak. Ada library science sendiri, ada communication science, ada language ya atau bahasa, ada manajemen, ada komputer. Dan basic dasarnya sebetulnya matematik ketika membuat tanda ya dari sebuah informasi pakai tanda ya berapa tiknya dan sebagainya itu basicnya ada di matematik. Kemudian ada juga psikologinya dan ada sosialnya. Jadi ini benar-benar ilmu yang interdisiplin. Jadi kalau kenapa kita bukan di fakultas komputer karena kita tidak bicara hardware-nya ya. Kita bicara konten isi informasinya. Hanya karena sekarang perkembangannya teknologi jadi apa? Kontennya saja udah bentuknya udah dalam bentuk digit dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau di prodi ini kawan-kawan belajar tentang teknologi digitalnya cukup kuat juga begitu ya. Mungkin 60% udah ke arah digitalnya. Makanya ada mata kuliah cyber security, bla bla dan sebagainya. Sehingga penguatannya ada di sini yang membedakan dengan library and information science. Jadi bukan berarti library plus information science full ya, jadi dua keilmuan yang paling lengkap tidak. Mereka menggunakan beberapa kajian teori yang dipelajari di sains informasi yang tidak dimiliki oleh library information science. Mereka ambil misalnya informasi behavior, kebijakan publiknya, informasi retrieval yang begitu-begitu. Kalau kita kan udah banyak lagi ya, analisisnya ada, informasi retrieval pasti ada, metadatanya lebih lengkap dan sebagainya. Di situ sehingga kawan-kawan harus bisa memprediksikan kira-kira nih teori-teori apa saja yang melengkapi keilmuan ini gitu ya. Karena saking banyaknya interdisiplin itu dari semua, kita coba lihat apa saja teori-teori yang bersinggungan dengan sains informasi yang berasal dari tadi rumpun-rumpun ilmu yang beragam. Ya, nah, kita akan lihat dulu sekarang yang pertama. Hmm, oke, kita hmm, ini ya, share. Ya, kita lihat landasan teoritis sains informasi, perspektif multidisiplin atau interdisiplin lah yang berdasarkan asosiasi sains information ya dan teknologi ASIS ya ini. Ini organisasi yang menaungi keilmuan kita. Jadi baiknya kalau kawan-kawan punya kesempatan menjadi membernya itu baik juga ya. Nah, sains informasi sebagai metadisiplinnya apa sih? Karena ada integrasi kurang lebih 14 disiplin ilmu yang mengkaji properti, perilaku, pemrosesan informasi untuk aksesibilitas optimalnya. Begitu ya. Jadi ada kurang lebih begitu. Kita lihat beberapa. Teori yang paling terkenal untuk mulainya sains informasi muncul dari matematik sebetulnya adalah teori informasi Shannon gitu ya. Pengurangan tidak pastian katanya. Claude Shannon mendefinisikan informasi sebagai pengurangan ketidakpastian, konsepnya ada entropi ya. Eh, Ibu tidak akan menjelaskan lebih dalam dulu. Ibu akan memberikan highlight dulu semuanya pada semua kawan-kawan sehingga bisa melihat wah ilmu ini ya ternyata gitu ya. Ternyata banyak sekali teori yang bisa dipakai. Kemudian ada pilar satu disebut logika dan inferensi. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan logika, inferensi,
aljabar boolean ya. Kalau ini pasti yang namanya informasi retrieval itu ada boolean and or not begitu ya. Tapi sekarang kemudian udah mulai berkembang tuh masuk ke AI ini ya. Jadi engine AI-nya sehingga ini mungkin tidak terlalu rasanya kok kita searching apa aja langsung ketik langsung bisa menjawab sih gitu ya. Kalau tahun-tahun 5 tahun ke belakang tuh harus benar-benar pakai and or not. Tapi kalau kita kemudian mau membuat suatu literatur review atau systematic literature review dalam prospek, dalam upaya pengumpulan informasinya pasti librarian diminta untuk and or not-nya dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, pilar arsitektur dan sistem. Jadi kita mulai paham adanya vector space model ya yang mengubah dokumen teks menjadi koordinat dalam ruang dimensi. Eh, ini matematik juga ya, komputer nih masuk ke sini ya. Ini yang tadinya teks aja dalam dimensi 3 itu gimana? Oh ini ada di sini, ada di sini. Kalau Anda coba menggunakan misalnya force viewer gitu ya, kan pecahannya ada kemana-kemana. Nah kita membaca oh ini ada di sini. Nah ini dari teori vector space modelnya. Kemudian ada teori sistem secara umum, negentropi katanya. Informasi dipandang sebagai energi yang menciptakan keteraturan, melawan kekacauan entropi itu ya dalam sistem ini. Kemudian juga kita melihat dari teori sistem umum feedback loops. Jadi ada loncatan dari feedback ya, mekanisme koreksi otomatis terhadap input yang salah. Jadi kalau kita inputnya salah, dia akan langsung bilang ini tidak bisa atau apa kan begitu ya. Kalau misalnya kita eh, bikin password gitu ya, eh, kurang tanda serunya dia akan bilang kurang ini gitu. Nah itu maksudnya feedbacknya untuk menjaga keseimbangan dalam sistem informasi. Kemudian kita juga paham dengan yang disebut sistem terbuka. Sistem informasi berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial secara teknis ya bahwa pasti sistem informasi dibikin untuk bisa eh, membuat ada interaksi ya yang dinamis, ada respon, ada komennya, ada perintahnya dan sebagainya dengan lingkungan sosial. Nah, ini kognisi dan perilaku mungkin ini mendekati ke psikologi ya. Jadi kognisi dalam informasi itu pengetahuan. Jadi teori-teori yang berhubungan kognitif itu banyak berhubungan dengan informasi. Salah satunya ISK model oleh Nicholas Belkin. Pencarian informasi terjadi karena pengguna menyadari adanya celah dalam struktur pengetahuan mereka. Mereka kok ini kenapa begini? Nyarilah gitu ya. Cuman memang ada paradoksnya dari ASK ini. Pengguna sering sulit merumuskan query-nya yang justru karena tidak tahu akhirnya outputnya jadi tidak seperti yang kita inginkan. Kalau dalam AI kita mungkin mengenal prompt-nya ya, prompt kalimat perintahnya untuk menyuruh AI menjawab itu harus benar-benar. Karena kalau tidak AI ya menangkapnya kalau tidak diulangin lagi. Misalnya gini, anda harus mengenalkan diri Anda itu siapa, kemudian minta tolong pada AI untuk membuat ini dengan batasannya ini. Kalau perlu ya, kalau kita sudah punya yang levelnya lebih dalam, ya, oh, itu kita bisa batasi menggunakan reference ini. Tolong buatkan beruntut digunakan untuk gitu ya dia akan bisa memahami. Kemudian pertanyaan keduanya, dia akan bilang lanjutkan, lanjutkan. Tapi pertanyaan ketiga, saran ibu nih, pengalaman ibu, balik lagi Anda kenalkan, saya adalah dosen ini yang tadi membuat PPT ini. Tolong lanjutkan. Nah, gitu. Kalau enggak, dia akan lepas connect ya dengan kita. Biasanya udah instruksi ketiga, keempat tuh kalau kita nggak bikin connect lagi, dia kemana aja maunya begitu ya. Ya, ibu udah cek di chat GPT, Gemini, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita harus terus connect begitu dengan mereka. Jadi mereka tahu dengan kita. Kalau kita kan perasaan saya udah nyuruh ini ya terus aja gitu. Nggak bisa. Ya karenanya mesin ya makanya itu. Nah ini termasuk di sini.
query-nya harus, kalau pencarian tuh harus jelas apa yang dicarinya. Makanya kalau kita membuat suatu abstrak tuh kan suka ada keyword-nya apa gitu ya. Keyword itu menjadi dasar dan ketika kita memilih keyword, apa yang jadi pedomannya? Kalau dalam Library Information Science itu ada istilah daftar istilah gitu ya, thesaurus ya, istilah-istilah yang baku gitu. Jadi kita nggak bisa asal aja gitu dengan pengenalan kita. Harus ada istilah baku yang di DC bisa diterima, di thesaurus bisa ditangkap gitu ya, sebagai dasar untuk metadatanya. Kemudian ada lagi teori yang disebut information foraging theory. Jadi petunjuk sosial tautan memprediksi berhasilnya menemukan informasi. Ya, katanya manusia akan meninggalkan situs informasi jika biaya kognitif otak kita pengetahuan lebih tinggi dari nilai informasi yang didapat. Wah, kalau kita harus lebih capek ini daripada kita capek gitu kan ya, sama kayak nyuci daripada harus nyuci pakai tangan ini. Ada mesin kan bisa cuma 15 menit settingnya gitu, udah mesin aja gitu. Nah, kalau misalnya dari pemburu informasi di sini maksudnya ada kaitan dengan pencarian digital manusia beradaptasi eh, seperti kita memburu gitu. Memburu makanan di alam liar. Ke mana aja kita ingin dapat begitu. Kalau Anda coba aja dengan keyword tertentu di Google, dia akan menawarkan jawaban yang sampai jutaan. Nanti gimana kita memilihnya? Ya, menentukan valid tidaknya, benar atau tidaknya semua informasi itu, disinilah kemampuan kita dalam memahami keyword, dalam memahami query gitu ya. Ini. Kemudian ada pilar keempat dari ilmu bahasa. Ada hukum zip namanya. Ya, jadi berapa kali frekuensi munculnya kalau kita pakai the, of, and to. Ini kan nggak ada arti ya sebetulnya ya gitu. Frekuensi muncul sebuah kata berbanding terbalik dengan peringkatnya katanya. Hukum zip eh, optimasi indeks pangkalan data dengan bahasa prosesinya yang standar yang natural begitu. Jadi dia akan mengukur berapa banyak kata itu digunakan ya. Dalam ilmu bahasa, makanya sains informasi menggunakan juga beberapa teori ilmu bahasa. Salah satunya hukum zip. Ada ontologi klasik semantik juga. Ini bahasa semantik ya. Ada misalnya is and part of same as gitu penggunaan gitu ya is jadi hubungan hierarki hubungan bagian part of sinonimnya gitu ya yang diaplikasikan misalnya dalam klasifikasi buku adalah media struktur data bab kemudian dalam buku itu kan ada bab ya terus ada bukunya sendiri kemudian di aplikasinya kan sinonimnya integrasi data lintas bahasa begitu. Jadi pencarian bahasa otomatis menggunakan semantik web. Ini difusi inovasi Rogers adalah teori yang juga digunakan dalam ilmu komunikasi ya. Dalam bagaimana mengajak orang untuk mengadop inovasi yang ada ya katanya. Jadi dia nih contohnya penyebaran teknologi mengikuti kurva S katanya. Informasi bukan sekedar data tapi agen perubahan sosial. Ini kata Stiglitz-nya ada inovatornya berapa persen nih inovator yang baru mengadopnya, mayority yang telatnya, laggardnya mana nih yang apa lag-nya ya yang harus kita lakukan nih ini lag-nya begitu. Jadi dalam proses kita membuat sesuatu inovasi, Rogers menawarkan teorinya. Nanti bisa kawan-kawan pelajari. Oke, ini ada beberapa source dan sumbernya. Ini baru satu ya, nanti ada kedua lagi kalau kita lihat bagaimana implementasinya untuk sains informasi pemetaannya seperti apa. Jadi gambarannya eh, teori ini baru hanya beberapa. Sebetulnya kalau kita cari lebih banyak lagi akan banyak. Jadi apa kalau kita proses belajarnya menunggu cawannya ya kawan-kawan semua peserta peserta kuliah hari ini menunggu cawannya diisi itu nggak akan bisa penuh-penuh. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan adalah
searching lagi, ya, cari psikologi teorinya apa lagi. Karena ada buku mengenai model dan teori informasi mengenai behavior, model-model ya. Bu Vinta mungkin udah punya bukunya itu. Itu juga salah satu teori informasi behavior yang digunakan dalam sains informasi. Termasuk informasi yang Kudlow ya, kemudian Wilson dan sebagainya itu adalah eh, kajian teori yang ada di sains informasi. Kelebihannya mahasiswa sains informasi dengan prodi lainnya adalah tentu kawan-kawan harus bisa cepat membaca, gitu ya, memahaminya dengan cepat. Kemudian eh, apa yang membedakan kalian dengan prodi lain? Kalau udah bicara informasi, tanya aja deh ke mahasiswa sains informasi gitu ya. Bener nggak informasinya? Kemana sih nyari informasi ini dan sebagainya? Itu adalah skill pertama yang harus dikuasai oleh semua yang ada di sini. Ya, kalau kita mencari informasi ini gimana, memastikan ini benar atau tidaknya, menelusurnya, apalagi sekarang ada AI. Saran ibu sih sebetulnya kalian sebelum mulai ke AI, biasakan dahulu punya kemampuan menganalisis, membacanya mandiri tanpa menggunakan AI. Kalau sudah biasa itu, baru nanti minta support AI. Karena nanti Anda akan bisa dengan jelas membandingkan apa yang didapat oleh AI dengan realnya seperti apa gitu. Karena AI itu tergantung apa inputannya kan ya. Kalau inputannya rabis, ya outputnya juga rabis juga gitu ya. Jadi kalian lebih paham nanti sistem masuknya dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin tanya, hmm, apa harapan dari kalian mempelajari atau memilih program studi ini? Silakan, ada yang mau bicara? Saya sebetulnya masuk sini dengan harapan bla 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 bla. Oke, supaya kita tahu nanti kita kaitkan dengan rumus. Pakai raise hand aja. Kalau ibu minta kan ibu nggak kenal, nggak hafal ya, silahkan nanti dicatat oleh Bu Vinta sebagai aktivitas kelas ya. Raise hand silahkan. Ayo, silakan rekan-rekan raise hand ya. Ini biasanya aktif kok ini, Bu. Ya ya, sekarang lagi mencoba memahami dulu kayaknya. Kenapa? Aktifnya belum panas. Mm-mm. Apa harapannya Anda studi di sains informasi? Silahkan, ada raise hand atau Bu Vinta yang memilih siapa Bu Vinta untuk eh, ditanya nih. Ayo, ini siapa ya, Bu ya? Yang Oh, saya hafal aja nih, Bu. ya boleh. Ini yang biasa aktif di sini juga ada Sabrina nih, Bu. Sabrina biasa aktif juga ada di kelas nih. Sabrina Putri. Mana Yuk, Sabrina? Raise hand. ya. Sabrina, terus ada Grace, terus ada Irham juga ya. Mungkin Nah, boleh juga nanti bergantian ya, Bu. oke, baik. Sekarang Sabrina dulu. Oke, Sabrina, apa sih harapan Anda kuliah di sini? Tahu dari mana, gimana? Karena kita nanti lihat dalam teori-teorinya ya. Silahkan. Iya, baik Bu. Kalau dari saya sendiri, itu waktu SMA, waktu pemilihan jurusan, saya tertarik sama jurusan-jurusan yang banyak analisisnya. Dan seperti yang tadi Bu Wina jelaskan juga, kalau di Prodi Sains Informasi ini banyak analisisnya. Jadi saya tertarik dengan prospek kerja dan kedepannya nanti dari lulus setelah dari Sains Informasi ini, Bu. Gitu. Anda udah tahu nanti kerjanya di mana, gimana gitu? Kalau sejauh ini belum, tapi gambaran pekerjaan seperti apa itu sudah tergambar sedikit, Bu. Oke, apa yang ada di gambaran Sabrina? Kayak data analis gitu-gitu sih, Bu. Mm-mm, oke, ke sana ya. Jadi memang memang ingin mengupas tentang konten informasinya ya, gitu Sabrina. Oke, berikutnya siapa lagi? Makasih Sabrina. Tadi ada Grace, ada siapa tuh tadi yang disebut juga sama Bu Vinta. Mungkin Pak ya, Irham. Irham. Mana Irham? Halo Bu, halo Oh, Bu Wina. baik Irham. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Ramadan.
Baik. Kalau kalau saya sebelumnya sih saya ngerasa kalau misalnya sains informasi itu kan generalis ya, dan saya tuh tipikal yang suka dengan sesuatu yang generalis daripada spesialis. Apalagi kan karena kayak menurut saya kalau misalnya fokus pada satu bidang aja itu takutnya nanti ketinggalan gitu, atau eh, misalnya jadi nggak bisa catch up sama tren sekarang. Terus waktu itu saya sempat eh, nyoba magang pas lagi liburan di bidang government. Nah, waktu itu saya belajar kalau misalnya sains informasi itu bisa masuk di mana aja gitu. Waktu itu saya kebetulan di teknologi informasi, tapi saya juga belajar tentang ilmu paten gitu. Bagaimana cara saya mengirim-ngirimkan eh, jangka paten kemana-mana gitu. Jadi saya kayak ngerasa jurusan ini relevan aja buat ke depannya. Seperti itu. Berarti udah punya gambaran real ya di lapangannya seperti apa gitu ya Irham ya. Udah nyoba-nyoba gitu ya. Iya betul Bu. Apalagi kan kayak semua perusahaan itu kan punya yang namanya pengarsipan dan database. Nah itu juga salah satu mata kuliah yang kita pelajarin kan, kayak keamanan dan klasifikasi informasi. Oh, Seperti itu. baik ya. Jadi udah punya gambaran nanti ke depannya seperti apa ya. Kira-kira bertahan nggak nih ilmu ini 10 tahun ke depan? Banyak ilmu yang udah mulai nggak bertahan nih. Kira-kira gimana? Raihan tadi ngangguk. Gimana Raihan? Menurut Raihan, 10 tahun ke depan. Sebenarnya untuk diprediksi sih susah sih Bu, karena kan pergerakan dunia sekarang kan kayak terlalu disrupsi gitu. Jadi menurut saya sih untuk 10 tahun ya sebenarnya susah sih, tapi kayaknya masih bertahan beberapa ilmu atau elemen yang ada di sains informasi. Oke, baik. Di Indonesia sih biasanya mundur 10-15 tahun daripada negara maju lainnya ya. Jadi kemungkinan bisa lebih panjang bertahan, oke-oke aja ya. Tapi memang perubahan itu cepat ya, kawan-kawan. Perubahan itu cepat sekali. Kita nggak bisa menutup diri. Kita harus harus apa namanya membuka lebar telinga dan kognitif kita atas perubahan yang ada gitu agar bisa adaptasi. Sama dengan teori-teori yang ada menaungi sains informasi juga akan banyak berubah begitu ya ketika informasi berubah kontennya, kemudian formatnya. Kita nggak tahu nanti ada format apa lagi gitu kan ya. 10 tahun, jangankan 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun aja udah mulai ada perubahan kan begitu. Dulu kurikulum itu disiapkan untuk satu angkatan ya 5 tahun gitu. Sekarang nggak bisa. Nunggu 5 tahun baru ada perubahan. Kadang-kadang di 2 tahun aja kita harus sudah mulai ada yang disebut dengan revitalisasi kurikulum ya, agar bisa nanti lulusan kita mengejar perubahan yang ada. Seperti itulah di kajian sains informasi. Nah, kajian sains informasi itu kita sebetulnya mengupas cukup dalam karena di dalamnya kita mengupas tentang data, kemudian informasi itu sendiri. Malah kita nyinggung pada pengetahuan ya, begitu bagaimana akhirnya informasi itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Nah, data yang tadinya anaknya sains informasi sekarang udah makin besar nih momennya. Makanya dia muncul, saya sendirian punya disebut data science kan gitu ya. Kawan-kawan mendengar ada istilahnya data science kan gitu. Tapi kalau di kita ya kita pelajari data walaupun mungkin tidak sedalam kawan-kawan yang ada di data science. Minimum kita tahu lompatannya dari data kepada informasi sehingga kawan-kawan punya peluang kerja sebetulnya yang cukup jadi lebar begitu ya. Karena datanya juga dipelajari, analisisnya dipelajari, informasinya juga, kajian mengarah ke pengetahuannya juga ada. Makanya kalau dalam sains informasi pasti kita belajar tentang knowledge management, bagaimana kita memanajemen sebuah pengetahuan ya lebih dalam daripada kajian yang ada di Library Information Science. Kelebihannya itu jadi bisa di mana aja kalau kalian menguasai detail ya Anda bisa ada di GLAM, Gallery, Library, Archive, Museum, Herbarium, Arboretum, bla bla bla, pusat dokumentasi, pusat informasi dan sebagainya begitu. Ada yang bisa ngasih masukan nggak kira-kira skill tambahannya apa sih buat nanti kawan-kawan sehingga dalam proses menyiapkan diri siap di lapangan
juga dipahami dari sekarang. Sekarang kan semester 4 ya. Nggak kerasa deh nanti tiba-tiba udah harus nyiapin judul skripsi kan gitu ya. Belajar metodologi, judul skripsi. Sekarang udah belajar teorinya kan. Ntar lagi udah mulai nyiapin ke sana tuh. Kira-kira skill apa yang harus ditambahin sekarang ya bagi mahasiswa sains informasi? Boleh raise hand ya. Atau ini caranya. Tadi kan temannya ada yang udah bicara. Nah, teman yang tadi udah bicara boleh pilih. Irham pilih siapa yang untuk bisa ngejawab ini kira-kira. Tasya Kusumaning, Bu. Tasya, mana Tasya? Rise up, raise tangannya. Tasya, ayo, silakan. Hadir, Bu. Oke, menurut kamu apa ya keahlian yang harus dikuasai nih dari saya Ya. informasi ini ya tambahannya kan kalau ngelihat kurikulumnya juga wah padat ya segala macam ini tapi ternyata masih harus ada tuh penambahan skill ya bukan knowledge ya tapi skill apa nih kira-kira? Oke, mungkin kalau menurut saya sendiri ya Bu, skill yang bisa ditambahin sebagai anak sains informasi itu data manajemen sih Bu. Karena tadi juga yang dijelasin sama teman-teman, kalau misalnya sains informasi itu sebenarnya buat ke pekerjaan gitu ya, ke workflow tuh sebenarnya bisa masuk kemana aja, karena emang base-nya tuh udah menguruskan data gitu kan ya Bu. Mungkin kalau misalnya dari individunya sendiri, kalau kita punya data manajemen yang bagus, accountability yang bagus, jadi untuk nanti kita dalam mulai lulus terus kita udah mulai kerja itu mungkin lebih enak lagi dalam apa ya mengurusi data-data gitu. Looking back misalnya kayak em, apa ya menguruskan sebuah data terus kita harus kayak melihat data-data yang lama terus gimana cara kita itu bisa manajemen untuk mengumpulkan dari pengumpulan dari knowledge data-data tersebut gitu Bu. Mungkin itu sih Bu yang mungkin bisa ditambahin skill dari anak-anak sains informasi sebagai orang yang memang selalu terpapar sama data-data gitu informasi. Oke, data management ya. Tapi itu mungkin knowledge ya, skill atau knowledge ya data management itu pengetahuan atau skill teh. Sebenarnya kalau em, untuk perspektif itu bisa masuk ke knowledge dan juga bisa ke skill karena kalau misalnya jadi knowledge aja banyak orang-orang yang cuma apa ya jadiin itu sebagai sebuah patokan pelajaran tapi nggak diimplementasiin gitu sih Bu. Tergantung perspektifnya aja buat. Jadi kemampuan tekniknya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Tasya, kamu mau nyuruh siapa lagi untuk nambahin skill ya, keahlian lainnya bagi lulusan atau bagi mahasiswa SI yang nyiapin nanti lulusan. Berarti kalau kalian sekarang semester 4, kalian berapa lagi? 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah lulus ya, begitu kan? Kurang lebih ya. Nah, kira-kira siapa nih, Tasya, kamu mau nyuruh siapa? Oke, bentar ya Bu, mungkin saya sambil lihat-lihat slides. Boleh. Boleh Bu, ada yang lagi merenung, Adrian Nugraha. Adrian Nugraha. Boleh Adrian, tuh. Silakan Adrian lengkapi. Tadi Tasya bilang data management skill. Walaupun Ibu ngeliat mungkin ini juga banyak tentang knowledge-nya juga ya. Tapi yang Ibu ingin lebih spesifik, skillnya apa nih Adrian untuk 2 tahun setengah lagi kalian lulus ya yang harus kalian mampu pada momen kalian lulus itu untuk jadi sarjana sains informasi yang benar-benar bisa applicable di lapangan kerja. Silahkan. Menurut saya sih dasar dari UI UX itu sih Bu, UI UX dasar karena kan kita Mm-mm. itu bukan kayak cuman soal bicara tampilan doang nih, tapi lebih ke bagaimana kita itu ngerti cara user atau pengguna itu nyari dan pakai sebuah informasi. Jadi kita juga harus paham nih bagaimana user informasi itu biar gampang dicari sama ngecek apakah sistemnya itu udah enak dipakai atau belum. Itu sih Mm. Bu. Dari saya itu UI UX dasar. Oke, kamu ngelihatnya ke situ ya, Adrian. Iya, Nah, kita kumpulin lagi, pokoknya 5 orang lah. Ini baru 2. Adrian minta siapa nih, Adrian? Berikutnya. Gabrian Timothy Tobing. Febrianti, Mangga, silahkan. Mana? Raise hand. Ya Bu, saya Bu. Saya Oke, Gabrian Bu. Gabrian. Oke, Gabrian. Silahkan, Gabrian apa? Menurut kamu?
Kalau untuk skill dari mahasiswa informasi ya, apa ya? Salah satunya bisa dilihat dari bagaimana tadi yang udah dijelaskan oleh teman-teman, eh, tata kelola misalnya kita memberikan informasi misalnya melalui website atau aplikasi, bagaimana tata kelola itu dibuat tuh biar user atau pengguna yang akan mencoba aplikasi atau mencari informasi di dalam project yang kita buat itu dapat mudah memahami, eh, apa ya, memahami apa yang ingin mereka cari. Terus kita membuat eh, indeksnya, kita membuat arsip-arsip datanya, terus bagaimana kita juga menjaga menjaga informasi itu di dalam arsip, terus menjaga data itu dengan keamanan yang kita buat seperti itu, Bu. Oke, jadi kamu gabungkan dari tadi Tasya sama eh, siapa tadi? Oh, Ibu lihat. Sama Irham ya, gitu. Gabriel, Gabriel, maksud kamu. Jadi intinya kemampuan kita untuk membaca em, mana sih sebetulnya yang dianggap mudah oleh user kita gitu ya untuk memberikan layanan informasi. Oke, baik. Kamu pilih siapa lanjutnya? Haji Mulfikri, Bu. Oke, mana? Eh, saya Bu, Oke, ya Hazimul Fikri, silahkan. Skill apa ya? kalau menurut saya sendiri seperti yang dibilang Adrian sih lebih ke desain ya. Karena dari yang saya udah lihat-lihat, kita juga cukup banyak mengerjakan desain-desain tertentu, entah itu kita ngerancang web atau rancangan digital signage. Terus Mm, juga tapi kayaknya kita juga harus bisa untuk basic Excel itu yang kepake banget buat di pekerjaan kita sendiri. Ntar terus kita juga udah belajar lumayan banyak Excel. Ya, itu mungkin ya dari saya sendiri. Oke, kamu ngelihatnya ke sana ya, dari penguasaan software yang ada gitu ya untuk implementasinya dan sebagainya. Oke, terakhir kamu milih siapa nih? Sebentar, Bu. Boleh, siap-siap. Ini pada hilang mukanya ya. Pada nunduk tuh, Hazimul, teman-teman kamu. Ika boleh dah, Ika. Ika, mana Ika? Saya Ibu. Oh ya, Mangga Ika Aprila Maulina. Silahkan. Menurut kamu keahliannya apa yang belum disebutkan oleh keempat kawan? Kalau saya tadi, karena kebetulan saya suka tentang data-data gitu, Bu, jadi saya mau mengasah skill saya tentang data interpretation gitu, Bu. Jadi kayak gimana sih kita bisa kayak menggambarkan sebuah data itu, kayak misalnya ada di sebuah penjualan, kenapa data ini bisa naik, kenapa angkanya naik, angkanya turun, gitu-gitu sih, Bu. Jadi analisis data ya kamu larinya ya. Betul, Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih pada yang sudah memberi eh, masukan. Skill-skill yang berhubungan data sekarang memang menjadi apa ya? Data tuh sedang sedang dalam masanya begitu ya. Eh, informasi sih ya akan panjang gitu ya karena kita harus hafal apa yang dimaksud dengan data, apa yang dimaksud informasi atau edik ya, apa yang dimaksud informasi, apa yang dimaksud knowledge dan yang di atasnya adalah wisdom gitu ya, kebijaksanaan. Itu seperti apa tuh harus kuat ininya, limitednya, batasannya itu harus kawan-kawan ingat ya, jadi tidak nyampur. Kemudian kalau kita bicara data, data nggak akan menjadi sebuah informasi juga kalau nggak diolah ya. Kan data yang diolah akan menjadi sebuah informasi, informasi yang kemudian diolah dan bisa terbuktikan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu akhirnya juga bisa berkembang menjadi satu wise bijaksanaannya gitu ya manusia itu. Sehingga kawan-kawan selalu ingat itu karena apa namanya segitiga ADK gitu ya yang menjadi dasar kita dalam memahami keilmuan ini. Makanya ketika belajar sains informasi pasti kita belajar tentang data, tapi kita bukan data science. Ingat ya, kita bukan data science. Kita
lompat satu lagi langkah lebih luas pada informasi. Tadi dibilang Irham ingin karena lebih general ya, Ilham bilang gitu ya. Walaupun nanti kemudian pada urusan akhir studi, kawan-kawan bisa memilih pada topik yang kawan-kawan sukai. Kan tadi Ibu udah lihat untuk basically sains informasi aja ada berapa multidisiplin ilmu atau interdisiplin ilmu kan? Ada bahasa, ada psikologinya, ada komunikasinya, kemudian ada sosialnya, ada matematiknya, ada ilmu komputernya. Nah, kita bisa melihat dari si mananya mau kita ambil begitu. Itu dari pendekatan ilmunya. Tapi kemudian kita ambil lagi topiknya apa nih? Nah, topiknya sebuah informasi kan nggak general juga ya. Informasi juga ada topik-topiknya. Apakah informasi kesehatan sama dengan informasi eh, pendidikan? Apakah sama dengan informasi hobi? Kan pasti ada beda-bedanya. Nah, pemahaman terhadap spesifik spesifik informasi itu juga merupakan kemampuan analisis kawan-kawan. Jadi boleh dari sekarang dipikirin saya nanti mau mau bikin skripsinya, kajian yang kalian senengin apa sih? Misalnya hobinya masak ya, cek gimana sih Instagram yang masak itu yang kayak apa yang paling hitnya digunakan orang seperti apa, stylenya gimana dan sebagainya sekarang gitu ya. Kedepannya akan gimana? Nah itu boleh aja. Jadi akhirnya juga ketemu eh, titik dari lebar menjadi apa namanya mengurut pada topik khusus begitu ya. Itu biasanya skripsi ke arah sana. Oke, tadi kita udah lihat dalam beberapa teori itu semua. Lanjut ya, Ibu akan lanjut. Tolong perhatiin ini agak sulit. Pendekatannya berdasarkan kita memetakan teori-teori yang dilakukan dengan pendekatan komunikasi. Ada 7 karakteristik teori. Kita lihat, sebentar Ibu buka dulu. Oke, hmm, ini. Ya, kita lihat 7 tradisi teori komunikasi yang integrasi dengan sains informasi. Kita petakan, kita lihat dulu evolusi paradigmanya seperti apa. Kemudian kita lihat dalam komunikasi ada tradisi retorika, katanya gitu ya, retorika, di mana informasi sebagai alat persuasi. Jadi ini em, memandang informasi sebagai pesan yang dikonstruksikan secara sengaja, gitu, yang digunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik. Kita ingat dalam komunikasi, efek komunikasi itu ada 3 kan? Efek kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, jadi nanti Bu diskusi kalian siapa yang tahu tentang 3 itu. Nah dari 3 ini apa sih gini? Ini aplikasinya bukan list ya, sebenarnya aplikasinya IS ya. Ada hubungannya dengan perpustakaan, advokasi perpustakaan, advokasi dengan lembaga informasi, strategi kita menjangkau komunitas kita agar bisa menggunakan, memanfaatkan yang kita punya, dan kemudian kepemimpinan dalam organisasi informasi. Ini biasanya tradisi retorika. Jadi bisa cek nanti teori retorikal. Apa itu teori retorikal? Kemudian semiotik yang berhubungan dengan bahasa ya. Itu biasanya ada sistem tanda dan maknanya. Ya, kan kita lihat di sini. Oh, ini matahari gitu ya. Ini tanda ini grand dan sebagainya. Dari zaman Mesir kuno juga orang udah pakai heliografi gitu ya. Huruf-huruf seperti itu. Huruf Sunda juga dari ini. Kalau Jepang kan ada tanda ya. Kalau matahari rumah itu seperti apa gitu ya. Jepang, Korea, Cina itu ada satu garis yang hampir samanya ya, menggambarkan huruf dengan visual begitu. Jadi di sini ada metadata, pengkatalogan, taksonomi, ontologi, dan bahasa indeks ya. Ini bukan list nih, ketikannya keluarin list. Mengkaji bagian tanda, simbol, kode, ya, klasifikasi dalam bahasa. Jadi teorinya apa? Teori domain analisis.
Horland ini salah satu ahli sains informasi juga ya. Dia punya teori disebut dengan domain analisis ya, memahami informasi melalui terminologi spesifik bidang ilmunya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tradisi fenomenologi. Jadi informasi sebagai pengalaman ya, fenomenologi kan ada juga metodologi fenomenologi ya. Teman-teman bisa cek. Jadi informasi yang baru saat dialami dan dimaknai oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada sininya teori sense making oleh Darwin. Boleh cek nanti bagaimana individu mengisi celah pengetahuan dalam situasi tertentu melalui jembatan pemahaman, termasuk bagaimana persepsi orang dan sebagainya. Jadi ini ada di dalam perilaku informasi, kebutuhan pengguna, tadi user experience, UX begitu. Kemudian ada tradisi psikologi sosial. Kalau kita bicara psikologi sosial, nanti kita akan tahu mengenai variabel perilaku. Fokus pada interaksi individu dengan pesan. Si orang menerima pesan ini bagaimana? Orang lain tentu akan beda lagi menerima pesan yang sama. Nah, ini bagaimana informasi memproses kognisi, pengetahuan, dan emosi atau afektif itu. Ini eh, dari psikologi sosial. Kita tahu juga di SP-nya Kutlau ya, fase ada cemas ya, sehingga dalam proses pencarian informasi itu ada rasa cemas, ketakutan, atau apa. Orang kadang-kadang mengiyakan sesuatu informasi yang menurut dia itu yang dia inginkan. Kalau tidak mau, tidak dia inginkan, nggak mau gitu kan. Kemudian efikasi diri, fokus pada kecemasan di sebuah perpustakaan, beban pengetahuan overload, kemampuan literasi individu, ini masuknya ke teori efikasi diri. Nanti dicek gimana itu teori ini. Nah, dari sibernetik yang sekarang udah ke sana banyaknya, kita mulai, oh ya kawan-kawan juga harus lihat, memang kita teknologi, tapi kita berbedanya dengan sains informasi yang dipelajari di eh, prodi komputer. eh, Kita itu bergerak pada kajian-kajian humanitiesnya juga, ya, kajian manusianya juga, ya begitu. Di sini dalam sibernetik kita pahami ada teori ya, Shannon Weaver ya, menghitung aliran data, mitigasi gangguannya mesti gimana. Ini hubungannya dengan transmisi dan kontrol itu. Misalnya dalam informasi retrieval, arsitektur database, dan algoritma pencarian. Ini ada. Kita kan belajar juga ya berapa pencariannya, apa yang banyak dicari, apa yang tidak dicari, kenapa yang paling sederhana. Kemudian kita lihat tradisi sosiokultural gitu ya, ada konstruksi sosial di mana orang bisa bilang informasi itu adalah produk budaya, makna ditentukan oleh kesepakatan kelompok begitu ya untuk bicaranya. Ada teori yang disebut dengan small words ya. Ini yang dikeluarkan oleh Alfreda Ketman. Bagaimana norma kelompok mengontrol akses dari aliran informasi. Jadi kalau kita lihat di masyarakat adat itu, aliran informasi itu benar-benar dikontrol oleh mereka. Nah ini teori yang masuknya Alfreda Ketman, small world. Jadi kalau nanti kalian ingin melakukan penelitian, saya mau melakukan penelitian bagaimana pola informasi di masyarakat adat ini berarti. Oh ya, ingat dulu ada ibu bilang Alfreda Ketman bicara small words gitu ya misalnya ya. Ini hubungannya dengan literasi sosial, folksonomi, tagging, dan knowledge management. Kemudian tradisi kritis yang kita kita juga pahami, di mana ada teori yang berhubungan dengan power atau sarana kekuasaan. Di sini audit netralitas sistem bagaimana mempertanyakan netralitas ya dalam klasifikasi dan algoritma. Informasi digunakan untuk penindasan juga kan, untuk emansipasi, ada keadilan. Nah, kita lihat di sini ada etika dalam AI, algoritma penindasan, dekolonisasi arsip, dan digital divide ya begitu. Jadi teori-teori ini kita akan lihat di sini bahwa dalam retorika ada,
pandangan utamanya melihat dari informasi adalah sebuah persuasi yang strategis ya. Diaplikasikannya di is bukan is, advokasi dan kepemimpinan. Kalau di fenomenologi kita lihat ada informasi sebagai pengalaman hidup ya, UX, informasi behavior. Di sibernetik tadi informasi sama dengan transmisi data. Kita lihat dalam proses pencarian, database IR ya, kemudian di sosial kultural kita lihat informasi sama dengan produk komunitasnya. Ada Foxonomy, manajemen sosial, dan kajian kritis, paradigma teori kritis. Informasi adalah alat kekuasaan. Ada etika AI, keadilan sosial. Dan ini beberapa glossary-nya apa dimaksud dengan algorithm bias ya. Kemudian sense making, small world itu apa, entropi itu apa ya, kemudian digital divide, kesenjangan akses dan sebagainya. Ada pertanyaan? Oke, ini sumber-sumber yang Ibu pakai. Jadi kita udah ngelihat ya pendekatan teori yang dipakai dalam apa namanya sains informasi. Kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi juga agak berbeda. Tadi kita lihat dari asosiasi sains informasi dan teknologi ya. Pemetaannya seperti apa? Ini pemetaannya seperti itu. Jadi kita sangat luas sekali teorinya, kawan-kawan. Bagaimana bisa menguasai banyak teori ya baca aja dulu sebetulnya ya. Ibu akan bagikan, Ibu akan sebentar di chat ya, Ibu akan bagikan buat kalian materinya. Kemudian, nah, tugas Ibu memancing kan, memancing kalian untuk lebih mau dalam gitu ya. Kalau enggak akan bisa terjun ataupun menyelam dalam kalau semuanya diberikan full. Nah, apa yang harus kalian lakukan adalah coba lihatlah tadi di landasan teoritisnya menurut Asis, teori-teori apa aja yang muncul. Ambil satu teori perdalam. Ini bisa dibagi kelompok, ada berapa teori ini di sini ya, dipenggal ya, begitu di diuraikan lebih dalam gitu ya, dipresentasikan. Jadi, apa yang harus disiapkan? Pertemuan berikutnya adalah kalian coba mempresentasikan poin-poin yang sudah Ibu berikan dalam PPT ini. Pilih satu, misalnya tadi teori sematika atau teori cybertika gitu ya, apa atau mungkin Anda nemukan lagi teori lainnya. Boleh. Misalnya Anda menemukan teori urusan yang sebentar Ibu cek, Ibu sepertinya menemukan banyak juga eh, teori information cloud Shannon ya misalnya, atau yang lainnya lagi yang lebih lebih bisa diketemukan. Dalam informasi retrieval juga banyak teori-teorinya, dalam literasi informasi juga keluar teori-teorinya. Itu semua melengkapi keteorian dalam sains informasi. Banyak ya. Kita bersyukur ilmunya banyak teorinya sehingga nanti dalam penulisan skripsi kawan-kawan bisa nggak kesulitan teorinya apa ya, teorinya segudang tinggal cari aplikasinya. Tadi bagan yang terakhir itu menunjukkan ini dalam aplikasi apa ini. Ibu beri contoh yang teori power. Kebetulan penelitian Ibu S2 Ibu di Gunung Halimun, masyarakat sekarang dulu sebenarnya cipta gelar, sekarang gelar alam ya disebutnya. Bagaimana sih transformasi pengetahuan lokal bidang pertanian yang mereka berikan kepada leluhurnya? Ternyata eh, masuk dalam teori tadi powering ya, bahwa masyarakat adat itu cenderung menjaga kekuatannya melalui informasi. Jadi informasi itu tidak dibuka lebar, tapi ada struktur adat. Jadi kalau untuk pertanian ada yang disebut ahli tani, untuk kesehatan ada disebut bidan misalnya ya. Kalau dalam bahasa Sundanya
pasti dalam bahasa daerah akan beragam. Ada yang urusan air disebut mantri cai gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu nggak bisa langsung semua orang membaca pada sumber tertulisnya. Siapa yang bisa mengakses sumber tertulis? Kepala adat. Oleh karena itu memang kepala adat turun-temurun di mana sejak kecil pimpinan adat sudah mengajak anaknya untuk membuka catatan. Ibu pikir tuh kan suka bilang ini ini adalah apa ya namanya, dapat dari inspirasi dari karena bertapa atau menyimak gitu. Sebetulnya enggak juga. Banyak dari informasi yang sudah tertulis, tapi mereka sangat jaga baik. Ketika ditanya sama ibu kenapa begitu dijaganya, dia bilang begini. Nanti ada dalam teori pemahaman ya. Karena tidak semua masyarakat bisa memahami sama yang dimaksud dari informasi tersebut. Bisa berbeda-beda. Jadi bahaya kalau berbeda-beda. Akhirnya untuk penyeragaman dan ini kekuasaanlah yang memberikan informasi itu. Begitu. Kekuasaan yang mengatur informasi ini kapan dimunculkan, untuk siapa aja, begitu. Itu udah teori informasi. Ada lagi yang lainnya lagi, banyak lagi teori-teori yang bisa dipakai untuk mulai kalian nanti menyiapkan skripsi atau penelitiannya, ya, yang menarik ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Ayo silakan ada rekan-rekan mahasiswa sesuai sama materi ataupun di luar materi juga boleh ya, Bu? Boleh. Kalau bisa saya jawab. Turn right on Karang Tengah Right. Silahkan. Mungkin tidak ada ini, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada nanti ibu yang nanya nih. Jadi quiz nih. Jadi quiz. Oke, siapa yang bisa menceritakan pada pada presentasi pertama apa sih isinya? Apa yang kamu dapat gitu? Rangkumannya. Oke, pada PPT awal. Apa yang membedakan PPT awal dan PPT kedua ini dalam teori-teorinya? Ayo silakan teman-teman, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya ini dari tadi saya ikut mencatat siapa aja tadi yang berkontribusi atau keaktifannya. Jadi apa namanya kontribusi teman-teman akan dicatat sebagai nilai partisipasi. Ya, ayo. Sebelum nanti saya yang tunjuk gantian. Kalau tadi kan Mbak Vinta yang nunjuk ya, saya boleh nunjuk juga nggak nih Bu Wina? Boleh, boleh Pak Haikal. Boleh. Ayo, sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang mau memberikan opininya tentang apa tadi perbedaan dari teori-teori tadi yang dijelaskan Bu Wina itu istilahnya mungkin teori-teori secara garis besar begitu ya teman-teman. Jadi silahkan coba teman-teman apa namanya saya juga kan kalau misalnya di kelas mencoba untuk mendorong teman-teman untuk bisa lebih elaboratif begitu ya dalam mata kuliah ini karena di mata kuliah teori informasi ini teman-teman dikedepankan itu untuk lebih banyak aktivitas diskursifnya begitu ya. Jadi ayo silahkan bisa dielaborasi begitu kira-kira apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wina lewat materi-materi atau teori-teori grand teorinya, kira-kira turunannya atau ketika diaplikasikan terhadap fenomena yang teman-teman ketahui di lingkungan sekitar teman-teman misalnya, itu seperti apa wujud atau bentuknya begitu. Silakan. PPT 1 dan PPT 2 apa bedanya ya? Udah dikasih lagi sama ibu ya. Oke, kalau nggak ada, saya coba tunjuk aja Bu Wina, boleh? Silakan.
Oke, coba saya mau Naila. Silakan Naila. Ada Naila? Nela mana Nela? Oh, nggak ada berarti. Tadi saya sempat Iya, lihat. Kak. Ada tuh. Ada Oh, suaranya. ada ya. Silakan. Boleh Nela, silakan. Terutama apa ya? Kajian antara PPT yang pertama sama yang kedua itu bedanya apa ya? Samanya apa ya? Boleh. Nela, mana Nelnya tadi? Tadi suaranya ada tuh. Pak Hai, Um, mau nggak? ya, Ya, silahkan Nela. mungkin kalau dari yang saya pahami tadi dari PPT yang pertama, Ibu menjelaskan model-model dari ada teori dari Nicholas Belkin, kemudian ada juga information variegating teori, kemudian ada pilar 4, pilar 5, dan ontologi klasifikasi sematik yang seperti itu. Kemudian di PPT yang kedua tadi, Ibu menjelaskan tentang 7 tradisi pada teori informasi. Seperti ada tradisi retorika, tradisi semiotik, tradisi fenomenologi, tradisi psikologi sosial, tradisi sibernetik, dan eh, tradisi sosiokultural, dan tradisi kritis. Oke. Ada yang bisa lebih memperkuat mungkin Pak Haikal? Silahkan Pak Haikal tunjuk lagi. Bedanya dari yang satu dan dua. Tadi oh Naila udah ngejabarin poinnya ini. Tapi hakikat utamanya apa itu eh, bedanya? Nah, nggak Pak Haikal, tunjuk aja siapa lagi. Ya, oke. Baik, selanjutnya coba itu ya, di yang selanjutnya diberikan elaborasi pembandingnya antara yang di PPT pertama dengan PPT 2 kira-kira begitu ya. Kira-kira ini maksudnya bukan yang kemudian mengasal ya. Ini jadi dalam proses belajar itu yang namanya proses refleksi begitu ya, dan dalam berefleksi dalam belajar itu justru dibutuhkan, dan itu adalah salah satu tools dari ilmu sosial sehingga memancing dan memantik teman-teman untuk bisa berpikir analitis. Nah, coba sekarang saya minta, saya sebut, sebelum saya sebut silakan coba kira-kira direnungkan secara cepat. Tadi yang Bu Wina minta, apa yang kemudian menjadi perbedaan antara yang ada di PPT pertama dan di PPT kedua. Oke, saya mau coba ke Muhammad Alfat. Muhammad Alfat ini habis juara, Bu. Ngomong-ngomong kemarin, dan beberapa temannya Garel dan siapa saya lupa nih juaranya kompetisi UI UX. Jadi mungkin ada pengalaman lesson learn ketika menjalani proses apa kompetisi tersebut yang kemudian barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut. Silakan, Alfat. Iya baik. Terima kasih Mas Haikal atas apresiasinya. Saya akan mungkin menjawab pertanyaan Ibu Wina tadi. Sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Naila, namun mungkin saya lebih kepada kesimpulannya. Jadi kalau kita melihat file yang pertama itu eh, pembahasannya lebih fokus kepada dasar-dasar keilmuan dari sains informasi itu sendiri. Jadi lebih menjelaskan seperti konsep fundamentalnya, misalkan hubungan antar data tadi ya, kemudian ada bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan. Hmm. Jadi file yang pertama ini itu lebih berfokus seperti bisa kita bilang sebagai fondasi teoritis yang menjelaskan apa itu sains informasi dan bagaimana bidang itu bekerja secara umum. Pendekatannya juga tadi saya lihat lebih apa ya, konseptual dan mendasar. Sementara kalau kita melihat file kedua, tadi kan kurang lebih ada 7 ya, 7 tradisi teori informasi.
dari berbagai perspektif atau cara pandang dalam memahami informasi dan komunikasi. Jadi kalau di file kedua ini kita nggak lagi berfokus kepada definisi dasar, melainkan lebih pada bagaimana informasi ini dapat kita tafsirkan melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Seperti tadi kan misalkan ada retorika, sibernetika ya, dan lain-lain. Jadi ini lebih bersifat analitis dan interpretatif. Jadi kalau kita simpulkan lagi, file pertama itu landasan teori yang menjelaskan konsep dasar saya informasi. File kedua ini lebih berperan sebagai bisa kita katakan sebagai kerangka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan informasi dari berbagai perspektif. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana Pak Haikal jawabannya Muhammad Alfad? Ya, sudah sangat baik Ibu. Kalau mau ditambahkan boleh atau sudah cukup? Iya, tadi yang dijelaskan rekan-rekan tadi menyimak ya, sudah dijelaskan itu esensinya. Karena udah jelas sebenarnya dari judulnya juga ada ya, kajian dasar ya, teoritis fondasinya dan aplikasi. Yang kedua itu memang lebih banyak yang berkaitan dengan komunikasi, tapi komunikasinya juga berkaitan lagi dengan ilmu lainnya, psikologi, komputernya dan sebagainya. Tapi kalau kita urai itu pendekatannya utamanya di komunikasi ya, semantik gitu ya, sebertika dan sebagainya. Nah, ini baru baru dua begini. Nanti kalau kita pecah lagi dalam teori-teori sains informasi akan lagi banyak. Ibu memberikan basic dasar bagaimana kalian mencoba mengklasifikasikan fondasi teori, aplikasi teorinya dalam sains informasi. Berikutnya nanti memang kalian harus punya kemampuan untuk, oh ini bisa digunakan nih dalam skripsi untuk sarjana sains informasi ini, begitu ya misalnya ya, kajian Anda ini. Dengan kemampuan Anda tadi menganalisis secara kritis fondasi-fondasi dalam keilmuan. Kelihatannya udah kerangkum materi yang ada di hari ini karena memang tujuannya Ibu ingin menunjukkan apa tadi kan jelas tuh fondasi dasar dari ASIS, Asosiasi Science Information and Technology. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sains informasi berkaitan dalam kajian komunikasi dan aplikasinya ya begitu lebih jauhnya. Gitu untuk hari ini mungkin bisa dipahami oleh semuanya. Titip pesan saya itu kan banyak teori di dalamnya ya. Mulai nanti searching lagi gitu. Kemudian mungkin bikin kelompok, mungkin Pak Haikal ya, bikin kelompok kawan-kawan menjelaskan lebih dalam setiap satu kelompok satu teori aja. Tapi bisa menjelaskan lebih dalam sumbernya dari mana, dari jurnal, dari textbook dan sebagainya dalam bentuk presentasi yang nanti mungkin presentasinya bisa direkam dalam Zoom bisa dikirimkan nanti Ibu akan tunjukkan mana yang harus diluruskan, mana yang tidak, mana yang sudah baik dan benar begitu ya. Karena nanti hasil presentasi ini, hasil rangkuman per teori ini di-sharing oleh pada kalian juga semua untuk bisa lebih memahami. Karena kalau sendirian mengupas segitu banyak lumayan juga ya secara pemikiran. Nah, ada pertanyaan terakhir sebelum kita selesaikan perkuliahan. Tadi Ibu sempat bilang, oh ada tujuan dalam berkomunikasi, ada 3 tujuan dalam komunikasi sebetulnya, termasuk dalam pemberian pemahaman ketika kita perkuliahan gitu ya. Dalam komunikasi ada 3 target tujuan komunikasi. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Poin tambahan ya, Pak Haikal, untuk ini. Silakan, siapa yang mau bisa menjelaskan tiga, tiga tujuan dalam komunikasi? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena tadi udah jelas ya dalam apa presentasi kedua itu, kajian kekomunikasinya kuat sekali tuh, ya. Oke, baik. Dibuka kesempatan untuk siapa yang mau menjelaskan. Ayo silakan teman-teman. Ini
juga jadi nilai karena ini tentu aja jadi lebih apa analitis ya karena kemampuan teman-teman akan dilihat bagaimana mendeskripsikan atau mendefinisikan ketiga aspek tersebut. Silahkan, siapa yang mau sukarela? Oh ini Tes, ada Tessa, nah, silakan Tessa. yang lainnya boleh juga. Ika juga boleh, tapi nanti iya, Tessa dulu ya. Oke, Tessa, silakan Tessa. Oke, kalau menurut saya kognitif itu singkatnya itu kayak kemampuan berpikir kita. Jadi itu kayak apa yang sedang kita pikirkan dan kita pahami. Misalnya kayak kalau kita lagi ngingat informasi, terus memahami materi, lalu kayak untuk ngambil keputusan juga. Pokoknya tentang pikiran dan pemahaman. Terus kalau yang kedua itu kayak psikomotorik, itu biasanya eh, ngebahas tentang kayak keterampilan fisik atau praktik. Misalnya skill atau kemampuan yang kita miliki gitu secara langsung, apa yang bisa kita lakuin. Ya. Contohnya kayak kalau kita pakai suatu alat atau teknologi, itu kemampuan kita itu termasuk ke psikomotorik. Terus yang ketiga itu adalah afektif. Kalau afektif itu berkaitan sama perasaan kita, nilai yang kita pegang sama sikap yang kita miliki. Misalnya kayak tanggung jawab, lalu sikap disiplin kita dan misalnya kemampuan bekerja sama, sikap bekerja sama kita dan masuk juga ke etika kita yang kita miliki. Oke, baik. Tadi ada dua orang. Salah satunya Ika nih ya. Sebelum Ibu komentarin Ika, silakan Ika tadi udah rasen. Mau menjelaskan Ika? Baik Ibu, kalau misalnya dari saya sendiri kurang lebih sama jawaban Tessa tadi. Kayak misalnya yang pertama itu kayak tujuan kognitifnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Kayak misalnya tadi Ibu menjelaskan suatu materi, lalu kitanya bisa mendapatkan, bisa mengetahui materi yang telah Ibu jelaskan tadi, menangkap materi yang Ibu telah jelaskan tadi. Lalu yang kedua ada tujuan yang afektif, itu berhubungan sama perasaan saya sendiri ketika contohnya itu ketika saya melihat sebuah iklan yang menyentuh hati saya, biasanya saya kayak tentang isu lingkungan gitu. Jadi kita kayak apa ya? Tergugah gitu? Iya, kita jadi tergugah dan menumbuhkan rasa peduli mungkin kali ya terhadap isu-isu tersebut. Terus yang ketiga itu terdapat yang tujuan psikomotorik atau keterampilan. Contohnya ketika kita awalnya tuh nggak tahu bagaimana cara menggunakan sebuah alat, lalu kita mencoba mencari tahu nih dari video YouTube atau dari buku panduan tentang bagaimana cara menggunakan alat tersebut, gitu Ibu. Oke, iya benar ya. Jadi prinsipnya kalau kita cerita dalam satu rangkaian, kalau tadi kan dipisah-pisah, misalnya Ibu bercerita tentang tadi bagaimana masyarakat adat Kasepuhan melakukan proses penyampaian pesan melalui teori powering. Anda pertama, jadi Anda mengetahui ya, oh ternyata di sana begitu kan, gitu ya. Kedua, Anda nerima nggak ya? Oh oke lah, jadi paham gitu ya, jadi ngerti. Kasihan juga ya masyarakat di sana ya, nggak bisa langsung ini. Nah itu udah afektif perasaan kita gitu ya. Ketiga, ya udah saya pengen tahu lebih jauh banyak, saya mau baca aja bukunya. Action kan ya, dari apa yang ada pengetahuan, Anda jadi ngerasa kasihan. Gimana ya caranya untuk membantu mereka untuk bisa lebih eh, bisa learning by self dan sebagainya. Oh, bacalah bukunya, memperdalamlah lebih jauh. Saya mau meneliti tentang itu. Nah, itu udah dari sikap psikomotorik. Nah, itu juga yang akhirnya terbaca dalam teori-teori yang berkaitan dengan sains informasi, korelasi dalam komunikasi di PPT kedua itu. Ya, bagaimana orang akhirnya nerima atau tidak, ya. Prinsipnya seperti itu dalam teori itu. Tadi kan juga bicara masalah UX begitu ya. UX itu
gimana supaya orang bisa lebih mudah gitu kan. Anda memikirkan, kemudian Anda membuatnya begitu kan. Kemudian jadi gitu. Karena empati Anda terhadap user, supaya user tidak mengalami kesulitan dalam penelusuran, Anda buat akhirnya sistem yang mudah. Nah, itu bagaimana sebuah teori kemudian terimplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan punya nilai manfaat. Begitu mungkin untuk conclusionnya hari ini. Anda semua tahu tentang fondasi teori-teori ilmunya yang berdasarkan dari asosiasi keilmuan. Kita selalu kalau dalam satu Dalam satu. keilmuan kita akan melihat apa namanya organisasi apa sih yang menaungi keilmuan kita. Nah, salah satunya dari ASIS tadi. Kemudian dalam aplikasi dengan karena kita interdisiplin kajiannya, mulailah akhirnya ke sana dan ke sini ya. Komunikasi yang berhubungan dengan psikologi, komunikasi yang berhubungan dengan bahasanya dan sebagainya. Eh, begitu untuk sore kali ini, silakan Bu Vinta, Pak Haikal. Iya, Bu. Ibu, sebelum kita akhiri kelasnya, boleh untuk foto bersama dulu, Bu. Boleh, mangga-mangga. Saya boleh minta tolong sama Grace. Grace, apa device-nya dengan laptop, Grace? Iya Bu, udah dengan laptop. Ya udah, tolong dipimpin ya. Sampai dengan slide ketiga sudah cukup. Baik Bu, oke. Eh, untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu. Baik, dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Last slide juga Bu, slide keempat atau cukup di 3 aja? Sampai ada 4 ya? Iya Bu, ada 4. Ya udah, satu lagi deh. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah Ibu, sudah di capture. Ya baik, makasih Grace. Ibu, saya izin ini ya Bu ya, menginfokan yang mengenai latihan tambahan. Silahkan aja lewat sesuai dengan kelas masing-masing ya rekan-rekan semua, karena ini kan ada gabungan 3 kelas, jadi diatur saja kelas A, B, dan C, tidak perlu di mix kelompoknya di kelas campuran karena untuk memudahkan dosen kelas kecil. Demikian. Demikian dari saya, Bu Wina. Apa ada informasi lainnya, Bu? Baik, Pak Haikal, ada yang mau dilengkapi? Kalau saya cukup, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Silahkan menggalinya sehingga nanti bisa menemukan, oh ya ini begini, oh ya kenapa ini ada kaitannya dengan sains informasi dan sebagainya. Dan saya dengan sangat berbahagia, selamat datang di keluarga besar sains informasi ya. Keilmuan yang penuh dengan perjuangan ya, Bu Vinta ya, kalau ingat sejarahnya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menunjukkan bahwa ilmu ini bermanfaat, punya nilai berguna di masyarakat ya, dan kalian bisa sukses. Mulai jangan lupa, ini udah 4 semester nih ya, udah hampir tengah-tengah. Kemampuan skill lainnya yang tadi belum sampaikan adalah kemampuan bahasa. Bahasanya baik bahasa komputer ya, coding dan sebagainya, bahasa juga human. Pilih bahasa yang kira-kira nanti bekerja di lingkungan ke depan tuh apa. Mau bahasa Tiongkok, bahasa eh, eh, apapun gitu ya. Karena informasi nggak mungkin kita bisa luas kalau kita nggak punya kemampuan bahasa ya. Bahasa itu menjadi satu. Dan Ibu yakinlah buat generasi kalian bahasa itu lewat Korea. Siapa yang bisa Korea? Pasti banyak yang raise hand deh pasti ya kalau udah Korea. W gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalian suka kan gitu ya. Mungkin ada orang Korea juga ya di sini ya. Kalau lihat satu-satu nanti oh ketemu ini ada orang Korea. Ada Bu Kris namanya, keturunan Korea itu dia, Bu. Oke, Anggita Bu katanya. Oke, baik ya. Baik, kalau tidak ada lagi, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya yang menjadi harapan Ibu.
Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya ya, Bu Vinta nanti yang ngatur untuk pertemuannya. Iya, Sama ketemu tanam, Bu. Terima kasih, Bu. sama, selamat sore. Izin saya meet ya. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu Makasih, Wina, Bu. terima kasih banyak Makasih, teman-teman Bu. mahasiswa.